Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali siang hari ini, pada kesempatan kali ini saya kembali silaturahmi dengan teman-teman semua eh, dalam rangka berkontribusi ya dalam dunia kesehatan. Dan kali ini topiknya kita bahasannya tentang gut microbiome ya kalau dari ininya ya istilah istilah umumnya di medis gitu kan. Jadi kesehatan usus. Jadi memang topik ini sengaja dibahas gitu kan. Karena banyak sekali eh, apa namanya eh, kurangnya informasi gitu ya. Bahwasanya bagaimana kesehatan usus itu ternyata bisa meningkatkan kualitas kesehatan seseorang ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar slogannya Yakult ya, sayangi ususmu ya, memang betul ya. Ya, dengan satu jenis bakteri ya, Lactobacillus casei ya di produk Yakult itu sudah sangat membantu ya, sangat membantu kesehatan usus kita dan insya Allah bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Itu baru dari satu jenis bakteri ya. Bagaimana dengan bakteri-bakteri lain? Jadi insya Allah bahasan hari ini nanti lingkupnya bahasanya di seputaran kesehatan tentang usus ya. Walaupun nanti secara komparasinya nanti dengan kesehatan secara holistik, pasti teman-teman nanti tahu ya, ada masalah pembuluh darah, ada syaraf, ada tulang gitu kan. Ya, ini sekarang kita fokus pembahasannya di kesehatan usus. Bagaimana usus yang sehat itu ternyata bisa memberikan efek ya pada kualitas kesehatan seseorang. Baik. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Nurman Fazri, nama lengkap saya. Cuma teman-teman banyak yang mengenal saya panggilannya dengan Aji ya. Ada yang manggilnya Mas Aji, Bang Aji ya. Bagaimana teman-teman terserah ya. Jadi ini nama lengkap saya aslinya Nurman Fazri. Saya seorang instruktur dari lembaga pendidikan dan keterampilan swasta ya di Sekolah Herbalis Muslim yang bermarkas di Mojokerto. Ya, saya juga certified instruktur di BNSP dan juga saya seorang terapis ya, terapis komplementer ya, di bidang terapi-terapi pendamping ya tradisional. Baik, mungkin dari selama ini ya dari tubuh kita hanya taunya sebagian hanya variabel-variabel yang utama aja yang paling kita tahu ya. Ya, bahwasanya kita tahu bahwasanya tubuh manusia itu terdiri atas sel, ya. Jadi fungsi sel ini nanti adalah untuk membentuk jaringan dan organ, ya. Sel itu dibutuhkan ya untuk pembentukan jaringan tubuh dan organ pada tubuh. Maka juga nanti saat tubuh kita mengalami kerusakan ya, ada organ yang bermasalah, maka fungsi sel ini adalah nanti yang meregenerasi ya. Maka sangat penting ya bagi kita untuk tubuh kita itu memiliki kemampuan regenerasi sel ya. Regenerasi sel. Jadi sel yang sudah tidak terpakai yang sudah rusak itu nanti diganti oleh sel yang baru. Apa yang terjadi kalau tubuh kita kehilangan kemampuan meregenerasi sel, maka akan muncul penyakit yang namanya penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu macam-macam teman-teman ya. Mungkin udah tahu ya, ada yang diabetes, jantung, kanker dan lain-lain ya. Nah, itu masuk penyakit degeneratif. Jadi solusi dari penyakit degeneratif adalah mengembalikan kemampuan sel untuk meregenerasi dirinya sendiri ya. Jadi itu variabel yang ada di tubuh manusia. Dari studi yang ada, jumlah sel di tubuh kita itu ada sekitar 32,7 triliun ya. 32,7 triliun jumlahnya, jumlah sel ya. Lalu variabel yang lain itu ada namanya mikrobioma. Ya, kalau teman-teman pernah dengar mikrobioma atau mikroba ya, merupakan mikroorganisme ya yang hidup ya dalam tubuh kita. Jadi kalau mikroba yang pernah teman-teman dengar mungkin yang paling familiar itu bakteri, virus, protozoa, fungi ya dan lain-lain ya. Jadi apa namanya? Ternyata ada makhluk hidup lain ya, mikroorganisme yang hidup di tubuh kita, ya.
Mikrobioma ini adalah istilah ya, istilah dari mikro apa namanya ekosistem dari mikroorganisme yang ada di tubuh kita. Jadi sekumpulan dari mikroorganisme ya, mikroba kumpul ya. Jadi apa namanya menjadi satu komunitas ya dari jadi ekosistem itu namanya mikrobioma. Lalu variabel yang lain yang dalam tubuh kita itu adalah nutrisi ya, nutrisi nanti macam-macam ya. Ah, dari suplemen ya nanti dari makanan pokok ada apa namanya karbo nanti dirubah menjadi apa namanya glukosa ya lalu protein jadi asam amino ya mineral vitamin ya macam-macam itu adalah nutrisi jadi tubuh kita itu terdiri dari itu ya. Maka pembahasan kali ini nanti fokusnya di apa namanya tentang kesehatan usus yang ternyata ya nanti erat kaitannya dengan mikrobioma ya. Jadi variabel yang kedua tadi ya. Karena nanti kalau kita bicara tentang sel gitu tadi ya, ini sel ya. Jadi sel itu juga nanti untuk regenerasi sel gitu, sel butuh makan gitu ya. Jadi makanannya sel ini dari mana gitu kan? Makanannya dari nutrisi yang kita makan, setelah diurai dipecah menjadi apa namanya? Molekul yang paling kecil sehingga bisa diterima oleh sel. Nah, apa namanya? Tugasnya siapa yang mengerjakan itu ya, mencerna dari nutrisi tadi sehingga dipecah sampai bisa dimakan oleh sel. Itu adalah tugasnya bakteri tadi ya. Makanya nanti apa namanya? Ternyata setiap sel yang tadi ada jumlahnya 32,7 triliun ya sel pada tubuh manusia, itu setiap sel itu biasanya ditemani satu sampai tiga bakteri ya. Ada mikrobioma yang nemenin di sana. Jadi kita pakai istilah bakteri ya. Jadi ada bakteri ya yang menemani setiap sel itu ya 1:3 biasanya ya 1 sampai 3. Jadi jumlah bakteri di tubuh kita itu sekitar 100 triliun ya. Banyak sekali ya 100 triliun bakteri yang ada di tubuh kita. Jadi tugas bakteri ini adalah nanti yang mencerna ya nutrisi yang kita makan ya. Ketika kita makan apa namanya karbohidrat ya, lalu dipecah menjadi apa namanya glukosa itu tugasnya bakteri ya. Jadi bakteri itu seperti pekerja dia nanti di dalam tubuh kita ya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, apa itu mikrobioma ya. Mikrobioma adalah sekumpulan mikroorganisme yang hidup di tubuh kita ya. Jenisnya ada macam-macam mikrobioma ya. Ada yang namanya virus, bakteri, protozoa, fungi ya macam-macam. Jumlahnya juga tadi sudah saya sebutkan 100 triliun ya, sekitar 100 triliun minimal minimal ya 30 triliunan karena jumlah sel itu juga 30 triliun ya, 32,7 triliun. Jadi idealnya jumlahnya minimal 7 apa namanya 32,7 ya. Nah, kalau idealnya lagi 100 triliun ya. Dan rupanya mikrobioma ini ya, mereka nanti apa namanya bersiklus di bagian usus besar kita yang ini ya, yang namanya sekum ya. Kantong besar ya, ini dekat dengan apa namanya appendix ya, usus halus. Jadi dia di sini berkoloni di sini ya, mendiami di sini untuk apa namanya bertugas nanti mengurai apa yang dihasilkan makanan ya. Ini kalau proses cerna kan nanti dari lambung ke usus halus gitu kan, usus kecil ini lalu masuk ke usus besar. Nah, jadi nanti tugas mereka ya kan memilah ya nutrisi yang mana yang dipecah lalu nanti didistribusikan ke organ terkait. Jadi mikrobioma itu ya makhluk-makhluk hidup ini tadi nanti kerja ya, si pekerja ini tadi nanti apa namanya yang bertugas tadi ya kan ngasih makan sel gitu kan. Ngasih makan sel biar selnya pada makan sehingga kalau ada apa namanya ketidakseimbangan di tubuh gitu kan ada masalah pada organ maka apa namanya tubuh bisa meregenerasi tubuhnya sendiri ya, organnya sendiri karena ada sel tadi ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya didesain sudah sedemikian canggih ya. Jadi kalau ada kerusakan nanti bisa diperbaiki selama syaratnya terpenuhi tadi ya. Antara selnya, mikrobiomanya semuanya dalam keadaan baik.
Nah, kali ini kenapa bahasanya tentang bakteri? Karena mikrobioma yang selama ini paling banyak diteliti ya sampai saat ini adalah bakteri ya. Jadi bakteri itu nanti ada bakteri yang sehat, ada yang bakteri yang bisa menyehatkan, menguntungkan, ada bakteri yang merugikan ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah probiotik ya, probiotik ya kita identikan dengan bakteri baik atau bakteri yang bermanfaat untuk tubuh ya. Jadi nggak ada istilah bakteri jahat ya sebenarnya. Bakteri jahat kalau kita misalkan bilang E. coli ya, bakteri jahat yang bikin kita diare, mencret, itu juga termasuk bakteri yang bermanfaat ya. Nah, jadi pilihannya di bakteri karena selama ini ternyata dari jenis mikroorganisme yang ada tubuh kita yang paling banyak diteliti ya adalah bakteri. Dan di usus besar tadi, di sekum tadi ya, yang ada pada tubuh kita itu ternyata ada sekitar 1.000 jenis bakteri ya, yang apa namanya berkoloni di usus kita, ya, di usus kita. Itu jenisnya ya 1.000 ya, jumlahnya tadi 100 triliun ya di tubuh kita nanti, ya, dia menyebar di mana-mana. Oke. Jadi kapan bakteri mulai apa namanya eh, berpengaruh pada tubuh kita ya? Jadi ternyata saat saat dalam kandungan pun ya, dalam kandungan sudah ya dari apa namanya dari tali pusar itu ya kan, ibu juga sudah memberikan transfer bakteri kepada kita ya untuk apa namanya kebaikan di pencernaan kita saat nanti kita sudah lahir. Lalu ternyata juga saat dilahirkan oleh ibu ya, saat melewati apa namanya saluran lahir ya, lewat vagina, itu juga terjadi transfer bakteri ya. Makanya apa namanya? Itulah pengorbanan seorang ibu ya. Kenapa dalam Islam ilmu begitu mulia? Karena banyak pengorbanannya ya sewaktu melahirkan anaknya ya kan, bakteri yang ada di dirinya ya, bakteri yang ada pada dirinya itu apa namanya dilimpahkan diwariskan ke anak sehingga efeknya apa si ibu itu menderita sembelit biasanya kalau ibu-ibu yang habis melahirkan gitu kan itu mengalami susah BAB ya sampai berapa lama gitu kan periodenya gitu kan karena ya begitu juga ya karena proses pencernaannya sedikit terganggu karena bakteri yang ada di usus ibu itu tadi dibawa oleh anak saat lahir. Oleh sebab itu ada studi ya apa nih variasi ya jumlah bakteri ya, bakteri baik ya pada anak yang lahir secara normal itu berbeda dengan anak yang lahir dengan operasi sesar ya. Jadi ada perbedaan data seperti itu. Jadi bakteri ini memang sudah mulai ini dari kita di kandungan ya. Lalu juga apa namanya seiring apa namanya bertambahnya usia, variasi-variasi makanan juga akan menambah apa ya keanekaragaman ya. Keanekaragaman yang tadinya mungkin waktu baru lahir kita cuma punya berapa triliun bakteri dengan berapa jenisnya ya. Seiring kita nanti bertambah umur gitu kan, banyak makanan segala macam ini variasi makanan maka otomatis variasi bakterinya ya spesiesnya juga semakin banyak ya. Nah, bakteri pada usus bayi ya itu disebut bifidobakteria ya. Itulah bakteri yang apa namanya yang mencerna ya, mencerna gula ya. Gula yang dia dapat saat dia mendapat air susu dari ibunya ya. Jadi kandungan gula ya pada air susu ibu itu ya kan nanti diurai oleh bifidobakteria. Jadi ini bakteri pertama yang ada di usus bayi ya, yang tadi apa namanya tugasnya mencerna. Lalu apa namanya makanan berserat ya, makanan berserat merupakan apa namanya makanan apa namanya prebiotiknya ya, prebiotik dari bakteri ini ya untuk kesehatannya, untuk kesehatan usus kita ya kan, maka
diperlukan banyak makanan berserat ya. Nanti serat-serat makanan ini juga bisa mencegah dari apa namanya? Obesitas, diabetes, ya, sakit jantung, bahkan risiko kanker ya. Ternyata makanan berserat ini sangat disukai oleh bakteri tadi ya. Bakteri-bakteri baik tadi ya. Maka dengan banyak makan serat, maka otomatis akan menguatkan apa namanya kesehatan usus kita. Ya. Lalu bagaimana eh, kesehatan usus juga bisa mempengaruhi imunitas, ya, sistem imun. Ya, ternyata ya kan sel imun itu ya dia berkomunikasi dengan bakteri yang ada di usus, ya, sehingga bisa mengontrol kalau ada infeksi ya. Jadi ketika ada terjadi infeksi, maka terjadi apa namanya komunikasi ya. Jadi si bakteri itu ngasih tahu ke sistem imun untuk dia nanti dia komunikasi, dia akan bekerja sistem imunnya ya untuk melindungi tubuh. Bagaimana dengan kesehatan otak? Ya, apa hubungannya bakteri yang di usus dengan kesehatan otak? Ya, ternyata ada riset ya, riset belakangan ini bahwasanya eh, bakteri yang ada di usus itu ya itu sangat berpengaruh ya ke sistem saraf pusat ya yang artinya juga mengontrol ya membantu kontrol dari fungsi otak ya jadi ada bakteri yang bisa membuat seseorang itu bisa apa namanya cerdas ya bisa apa namanya membantu ini apa namanya pemulihan sel-sel otaknya ya, kecerdasannya, daya ingatnya ya. Jadi ada bakteri yang nanti kalau orang stroke yang sel sarafnya udah terganggu, maka disarankan konsumsi ya produk-produk yang bisa memulihkan sel otak ya kayak apa namanya pegagan gitu ya. Nah, hanya saja nanti nutrisi tadi yang baik untuk otak tadi, bagaimana dia diurai sehingga bisa diserap ya nutrisi oleh sel yang ada di otak. Nah, itu kerjanya nanti bakteri ya. Jadi saya kasih analoginya gini ya. Kalau tubuh kita bermasalah gitu kan, katakan kalau tubuh kita itu rumah gitu. Lalu misalkan lambungnya bermasalah ya, lambungnya ada tukak lambung, ada macam-macam lah ya, lambung ada keluhannya macam-macam. Nah, kalau kita ibaratkan lambung itu seperti kalau di rumah itu seperti misalkan dapur ya. Nah, dapurnya ini ternyata temboknya bolong gitu ya. Temboknya bolong. Lalu kita bermaksud ya sebagai pemilik rumah kita bermaksud merenovasi ya dapur tadi biar bolongnya bisa kita perbaiki. Maka otomatis ya langkah yang kita perlukan adalah satu menyiapkan materialnya ya. Material apa yang dibutuhkan untuk menambal tembok bolong tadi kira-kira? Apa aja coba teman-teman? Boleh yang ini buka mic-nya? Ini temboknya bolong nih, ya kan? Tembok rumah kita bolong. Kira-kira materialnya apa yang dibutuhkan? Yang gampang aja dulu. Silahkan. Untuk memperbaiki tembok yang bolong, kira-kira kita apa aja sih bahan-bahannya yang kita perlu sediain? Silahkan. Yang nyimak mungkin boleh jawab. Semen bang. Semen, oke. Kalau udah ada semen cukup, temboknya bisa ditambal. Yang Enggak. bolongnya tadi, apalagi kira-kira? Batu bata. Batu bata. Lalu, udah cukup? Batu bata sama semen nih. Yang ngerjainnya bang, tukangnya bang. Jadi pada prinsipnya gitu. Ya, ketika apa namanya kita udah tahu nih temboknya bolong, maka otomatis kita pertama siapkan materialnya dulu nih. Ya, material itu kalau kita ibaratkan tadi bahan-bahan herbalnya, nutrisinya yang diperlukan untuk nambel tembok bolong tadi. Ya, berarti kita butuh batu bata, perlu pasir, ya, perlu semen, ya. Baru setelah materialnya ada, nah, baru kita cari orang yang mau ngerjainnya, kan gitu.
Ini bahan-bahannya sudah ada, tapi orangnya nggak ada, ya pekerjanya nggak ada. Maka ya apa namanya proses renovasi ya perbaikan temboknya tadi nggak bisa dikerjain, ya. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya. Ini selama ini kita sudah konsumsi ya, kita punya penyakit tertentu ya, misalkan apa namanya kanker ya, sudah apa namanya eh, keladi tikus, apalagi daun sirsak, pokoknya herbal-herbal untuk kanker ya. Ya. Ini sudah punya semuanya nih materialnya gitu kan. Hanya ya ternyata material itu lama ngendap karena tidak ada pekerjanya ya, tukangnya nggak ada. Maka otomatis kalau di tubuh tadi bahan-bahan yang nggak kepakai maka otomatis dibuang lewat feses ya. Jadi itulah bagaimana kesehatan pencernaan itu bisa mempengaruhi nanti proses ya, proses pengobatan atau proses menuju kesembuhan seseorang ya. Ternyata kalau nanti tukangnya nggak ada, siapa yang ngerjain? Maka ini tugas kita lah yang apa namanya menyiapkan tukangnya. Jadi kesehatan usus itu adalah sama juga kita membuat apa namanya semacam barak pekerja ya. Jadi pekerjanya nanti ready ya. Kalau materialnya ada gitu kan, maka yang ngerjain ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita siapkan kumpulan pekerjanya koloni di satu barak ya. Tadi tempatnya di usus ya, namanya stekum. Di situ mereka berkoloni. Oke. Jadi secara umum ya mikrobioma ya tadi kalau kita ini kan sebenarnya istilah yang paling sering dipopuler disebut adalah probiotik tadi ya, bakteri yang bermanfaat tadi ya. Jadi probiotik itu bagaimana ya bisa mempengaruhi apa namanya kualitas kesehatan seseorang gitu ya. Ternyata juga apa namanya ada juga bakteri yang tidak menguntungkan di tubuh kita ya, yang bisa menyebabkan penyakit, tapi tetap lebih banyak yang menguntungkan ya. Hanya saja ketika nanti terjadi ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan antara komposisi bakteri ini, maka muncullah ketidakseimbangan yang disebut dengan istilahnya disbiosis ya. Disbiosis ini adalah istilahnya apa nih ketidakseimbangan ya antara bakteri yang sehat dan bakteri yang tidak sehat ya, yang menyebabkan sakit ya, disbiosis istilahnya. Apa saja yang bisa ditimbulkan oleh disbiosis ya? Ketidakseimbangan ini nanti bisa menyebabkan seseorang itu mengalami obesitas ya, obesitas, kelebihan berat badan ya. Karena bakteri ini juga bisa merangsang seseorang untuk apa namanya mempengaruhi seseorang itu untuk lebih sering makan ya, ngemil ya, terutama yang manis-manis ya, karbo, tepung, gula seperti itu ya, secara berlebih. Maka nanti bisa disebabkan obesitas nanti, menyebabkan obesitas. Ya, apakah apa namanya? Kalau tadi kan kita dapat dapat apa namanya? Keterangannya bahwasanya setiap apa namanya? Anak lahir ya, akan mendapatkan warisan ya, warisan bakteri apa namanya? Dari orang tuanya. Tapi kemudian ya nanti floranya, keanekaragaman jenis bakterinya ini tidak identik dengan orang tua. Nanti dia seiring berkembang tergantung dengan makanannya. Makanya ada studi ya, ketika seorang anak kembar ya lahir, ya ada anak kembar lahir, ternyata kok yang satu mengalami obesitas, yang satu enggak, ya. Begitu dilakukan penelitian, ternyata komposisi bakterinya antara dua anak kembar ini berbeda. Jadi artinya di sini bisa disimpulkan bahwa ya kan tidak ada hubungannya ya variasi dari kesehatan usus kita ya, variasi dari keanekaragaman probiotik ya, apakah dia nanti seimbang atau enggak itu hubungannya dengan genetik itu tidak ada ya. Itu bergantung kepada diri kita masing-masing ya. Bergantung dari makanannya. Lebih banyak makan apa nih? Banyak makan serat kah gitu. Kalau makan serat tadi itu adalah prebiotik ya masuknya ya. Jadi makanannya probiotik ya. Itu sangat dibutuhkan oleh apa namanya bakteri tadi ya, makanan berserat karena itu bagus nanti untuk mencegah penyakit degeneratif ya. Mulai dari seperti ini obesitas ya. Nah, lalu bagaimana juga
bakteri ini bisa menyebabkan masalah keluhan pada usus ya, iritasi pada usus ya. Jadi kalau nanti ada rasa apa namanya? Rasa sering kembung ya, sebah, sering kram perutnya, nyeri ya kan. Nah, ini kemungkinan terjadi disbiosis tadi ya, terjadi ketidakseimbangan dari mikrobioma di ususnya ya. Ini bisa dilakukan terapi ya, terapi perbaikan apa namanya? Probiotik siklusnya nanti. Ya, buat teman-teman yang butuh apa namanya? eh, produk seperti itu nanti boleh info ya. Jadi kesehatan ususnya nanti diperbaiki ya. Kalau punya keluhan seperti ini ya. Ya, jadi kalau kita bisa pahami gitu kan, Rasulullah juga apa namanya menyebutkan ya, sebaik-baik makanan adalah cuka. Ya, pernah dengar dalil itu? Jadi ternyata ya kalau kita bicara cuka berarti artinya adalah makanan atau minuman yang apa melalui tahap fermentasi ya, cuka ya, seperti cuka seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar apa namanya, ya kalau Yakult sudah tahu ya, lalu pernah dengar ya kayak tempe, lalu apalagi kefir, yogurt, ya kalau makanan apa aja tuh kimchi, ya macam-macam lah ya. Jadi makanan-makanan fermentasi seperti itu ternyata sangat bagus ya, sangat baik untuk kesehatan usus kita, ya. Lalu bagaimana mikrobioma ini juga bisa menguntungkan untuk organ jantung kita, ya. Jadi ada studi ya bahwasanya apa namanya mikrobioma ini ya sangat membantu ya akan adanya HDL ya, kolesterol baik ini HDL dan trigliserid ya. Tapi juga ada bakteri ya yang berkontribusi ya terhadap penyakit jantung dengan menghasilkan ini trimetilamin N oksida atau istilah ininya TMAO ya. Ya. Jadi eh, tergantung nanti apa makanan kita. Jadi nanti erat kaitannya juga dengan seperti ini ya, gula gitu kan. Kalau kita sering makan gula, maka nanti yang dominan adalah bakteri mana nanti yang berkoloni ya, karena dia sering dikasih makan ya. Ini juga nanti ada bakteri yang dominan gitu kan. Terakhir nanti dia akan justru memproduksi ini trimetilamin N oksida. Apa ini ya kan? Ini adalah zat kimia yang membuat apa namanya arteri ini terblokir ya, yang bisa apa namanya mengarah ke arah serangan jantung ya. Ini biasanya apa namanya didapat ini biasanya dari apa namanya makanan-makanan yang mengandung kolin dan L-karnitin ya. Biasanya daging-daging merah ya. Ini bisa apa namanya mendominankan ini ya bakteri yang ternyata mengurai menghasilkan ini TMAO trimetilamin N oksida ya. Dan juga bisa meningkatkan gula darah ya. Jadi ketika nanti kita terlalu banyak makan gula gitu kan, ada satu jenis bakteri ya, satu jenis bakteri yang justru dia akan perkembangannya makin pesat ya. Jadi sangat apa namanya menaikkan risiko ya akan terjadinya diabetes. Lalu apa hubungannya lagi dengan kesehatan otak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya sangat berpengaruh ke sistem saraf pusat ya. Jadi nanti akan saya coba kasih video ilustrasi ya bagaimana bakteri itu dalam tubuh kita itu saling berkomunikasi dengan sistem imun, dengan otak ya. Dia punya apa namanya? Punya cara komunikasi yang unik ya. Masya Allah, makanya sebetulnya kita
apa ya, semakin menggali ya tentang tubuh kita ini, makin kita ini apa namanya dibuat kagum ya dengan kebesaran Allah tadi ya, bagaimana tubuh kita bekerja ya. Belum lagi kalau kita mendetailkan cara kerja otot aja itu udah luar biasa itu ya. Nah, salah satu kesehatan otak ini adalah adanya apa namanya hormon ya, serotonin ya. Serotonin itu adalah neurotransmitter antidepresan ya, yang kebanyakan dibuat ya dihasilkan di usus ya. Dan juga apa namanya bakteri-bakteri ini juga ya terhubung ke miliaran ya, miliaran dari jutaan dari saraf yang ada di tubuh kita ya. Makanya nanti apa namanya mereka yang ngasih komunikasi nanti ke otak ya. Maksudnya kalau ada gangguan di satu organ kan biasanya nanti kalau kita bicara apa namanya sistem saraf pusat ya, yang ini apa namanya komunikasi antara tubuh ya dengan otak ya, organ ya, bagian-bagian lain dengan ini adalah di sistem saraf pusat. Ternyata mereka berkomunikasi lewat situ ya. Jadi bagaimana nanti ketika organ mengalami gangguan, si apa namanya bakteri tadi ngasih laporan lewat sel saraf itu ngirim sinyalnya ke otak ya. Nah, tubuh itu nanti akan punya sistem ya, sistem perbaikan sendiri. Nah, itulah tadi ya. Hanya saja memang dibutuhkan syarat ya agar tubuh itu bisa apa namanya self healing ya karena tubuh kita itu sebenarnya canggih ya. Bagaimana pola makan kita, pola pikir kita, pola hidup kita ya, itu juga bisa mempengaruhi proses seperti tadi. Misalkan di jam-jam tertentu yang mestinya optimal untuk tubuh kita meregenerasi sel gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya kan, kita tidak dalam kondisi ideal ya. Misalkan regenerasi sel itu paling baik adalah saat kita tidur gitu kan. Ternyata kita suka begadang ya, suka tidur larut malam, maka itu bisa mengganggu proses regenerasi sel. Ya, saat ini juga saya sedang apa namanya menjalani apa namanya kelas ya, kelas pembelajaran dengan seorang praktisi nutrisi ya yang sudah 40 hampir 45 tahun dia berkiprah ya. Beliau juga apa namanya guru iridologi saya saat ini ya. Beliau apa namanya warga negara Kanada ya. Saya masih belajar banyak sama beliau. Ternyata seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau bicara nanti terapi pengobatan secara holistik gitu kan, maka nanti banyak melibatkan eh, instrumen ya. Nah ini kalau kita bicara tentang kesehatan usus gitu kan, gini kita nggak, ya kalau yang sekarang bahasanya hanya sebatas nutrisi gitu kan, suplemen gitu kan. Ternyata kan ada hal lain juga yang bisa membantu menyehatkan usus ya. Bagaimana misalkan dengan cairan ya, kekentalan darah kita itu bisa mempengaruhi kesehatan usus kita ya. Artinya nanti bagaimana konsumsi cairan kita cukupkah gitu ya. Karena kan 70% tubuh kita itu ya, itu adalah cairan. Ya, makanya nanti makanan-makanan atau minuman apa yang justru mengakibatkan dehidrasi ya, menguras cairan gitu kan. Mana makanan dan minuman yang justru apa namanya memberikan cairan ya. Jadi kalau kita hobi makan makanan yang menguras cairan, maka otomatis kebutuhan cairan tubuh kita juga lebih dari orang yang normal. Idealnya seperti itu. Apa aja sih makanan yang menguras cairan? Nah, itu yang kita perlu tahu ya. Seperti apa? Apa tepung ya? Bagaimana garam ya bisa apa namanya? Bisa menyebabkan cairan kita terkuras ya. Nah, lalu ternyata ada studi juga bahwasanya keseimbangan bakteri ya ternyata bisa eh, memperbaiki ya gejala dari depresi ya, gangguan jiwa ya dan masalah kesehatan ya. Makanya nanti apa namanya keseimbangan dari sistem usus kita ini gitu kan sangat berefek tidak hanya ke kesehatan fisik tapi juga mental psikologis kita nanti. Insya Allah bisa dibantu. Lalu apa tahapan-tahapan ya yang kita perlukan untuk apa namanya
memberikan kontribusi yang baik ya bagi kesehatan usus kita ya. Yang pertama adalah variasi makanan ya. Jadi semakin banyak variasi makanan yang kita makan, maka otomatis spesies bakterinya akan kaya ya, semakin kaya ya kita dengan aneka makan macam apa namanya eh, jenis dari bakteri tadi ya. Hanya saja nanti kita juga harus pilah-pilah ya, mana makanan-makanan yang justru membawa kebaikan, mana yang bisa menjadi mudarat ya. Lalu yang kedua adalah yang tadi sudah dibahas juga adalah makanan fermentasi ya. Ya. Makanan fermentasi, minuman fermentasi ya, yang apa namanya? eh Seperti apa tuh tadi? Kimchi ya, yogurt, kefir ya, teman-teman bisa konsumsi itu ya. Makanan fermentasi. Kalau dari secara teknisnya ya mak cara makan yang terbaik adalah ikut cara makannya Rasulullah ya. Makan dengan tangan kanan lalu kunyah dengan benar ya. Dua cara itu ternyata adalah cara apa namanya? Mentransfer ya, bakteri ya, probiotik tadi ya dari luar ke dalam ya. Karena di jari-jari tangan kita ini juga kalau sudah dicuci bersih gitu kan, maka akan tinggal bakteri yang bermanfaat. Lalu saat mengalami proses pengunyahan ya di mulut, saat kita kunyah lebih lama, maka otomatis apa namanya enzim yang dihasilkan ya dari air liur, kita taunya itu air liur gitu kan, enzim itu kan banyak mengandung bakteri ya, maka otomatis akan ikut masuk ke dalam lambung dan itu akan membantu proses cerna akan lebih mudah ya. Makanya sekarang banyak terjadi problem ya masalah kesehatan itu bermula dari lambung ya, dari pencernaan. Kenapa? Karena biasanya dimulai dari jenis makanannya ya, makanannya yang apa namanya? Kalau bahasa kerennya sekarang nggak real food ya, bukan makanan manusia. Jadi makanan-makanan kimiawi ya, makanan-makanan apa ya? Ya hasil-hasil ini rekayasa genetik juga hati-hati teman-teman ya. Kan sekarang sudah banyak ya makanan dari rekayasa genetik ya. Buah-buahan kayak apa namanya? Anggur tanpa biji ya, itu sudah makanan-makanan yang sudah mengalami rekayasa genetik. Maka otomatis nanti bisa merusak susunan DNA kita ya. Nah, itu udah ada penelitiannya ya. Lalu makanan-makanan yang apa namanya? Serba instan ya, hati-hati juga. Ya, jadi kalau kita bandingkan kualitas kesehatan orang-orang tua kita dulu dengan kita mah jauh ya. Kalau dulu penyakit degeneratif ya, seperti apa namanya, kolesterol, darah tinggi, jantung, segala macam itu diderita oleh orang-orang lansia ya. Nah, sementara saat ini penyakit degeneratif kita sudah bisa lihat di beritanya ya, anak-anak usia ya, balita pun sudah ada yang kena penyakit degeneratif ya. Sudah ada yang terindikasi diabetes, gagal ginjal, itu akibat dari ya pola makan tadi ya, jajanan-jajanan segala macam ya. Jadi teman-teman yang punya anak ya kan, yang masih sekolah gitu, mohon di apa namanya diperhatikan asupan makanannya ya. Ya, kalau saya apa namanya ya punya cara tersendiri ya. Ya, kalau misalkan anak-anak itu ketahuan makan makanan jajan yang sembarangan seperti itu gitu kan, maka saya wajibkan mereka untuk lakukan apa push up apa gitu ya. Apalagi kalau minuman-minuman yang apa namanya minuman gelas-gelas itu ya, yang kadar gulanya sangat tinggi ya. Kalau ketahuan saya minum itu ya kan, saya wajibkan mereka minum air putih yang banyak lalu push up gitu ya, untuk membuang itunya gulanya karena itu bisa berbahaya ke ginjal nanti ya. Jadi banyak anak-anak kita ya sekarang yang dirusak dari makanan dan minuman. Ya, ini juga pemanis buatan yang tadi saya sebut ya. Oh iya, ini juga ternyata ya kalau kita banyak konsumsi gula ya, terutama ini pemanis buatan ya, ini akan justru menstimulasi pertumbuhan dari bakteri yang tidak menguntungkan ya, Enterobacteria ya. Ini yang bisa apa namanya menyebabkan diabetes seperti ini ya. Karena dia yang dominan nanti subur dia tumbuhnya di tubuh kita ya. Lalu perbanyak konsumsi prebiotik. Nah, nanti teman-teman bedakan antara pro ya, probiotik. Kalau probiotik itu adalah
mikroorganisme ya, makhluk hidup dia, bakteri, probiotik. Lalu ini apa? Prebiotik. Nah, prebiotik ini adalah makanannya si bakteri tadi, ya. Makanannya apa aja ya? Makanan-makanan yang kaya ya, ya apa namanya? Yang kaya akan serat ya, seperti gandum utuh ya, seperti ini sangat bagus ya, sangat bagus untuk apa namanya pertumbuhan probiotik kita karena dia akan nanti menjaga kita dari obesitas, risiko kanker, diabetes dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya ya. Ya, ini ternyata juga bagaimana Islam mengajarkan ya apa namanya anak-anak itu dikasih ASI ya sampai usia 2 tahun. Malah kalau di ini ideal 6 bulan ya, Islam malah mengajarkan 2 tahun ya. Ternyata dengan apa namanya disusui dengan ASI minimal 6 bulan, maka otomatis sistem imun ya, kemampuan kekebalan tubuh dari tubuh kita ya, si anak terutama itu nanti akan lebih kuat ya, karena nanti lebih banyak si bifidobakterianya nanti yang tumbuh di sana ya, daripada anak-anak yang besar dengan susu formula ya. Ini juga perbanyak konsumsi apa namanya makanan yang kaya akan polifenol seperti anggur ya. Kalau ini adanya di buah anggur ya, anggur merah ya, teh hijau, coklat, coklatnya coklat yang ini dark coklat ya, bukan coklat yang apa namanya silver queen gitu-gitu ya, dark coklat ya. Minyak zaitun, lalu juga gandum utuh ya. Ini juga anggurnya anggur yang ini ya, yang normal ya, bukan anggur tanpa biji ya. Ya kalau teman-teman bisa tahu gitu kan, eh kandungan biji anggur itu mengandung juga resveratrol ya, yang bisa apa namanya bermanfaat untuk kesehatan jantung. Ya, jadi kalau makan anggur yang tanpa biji, pertama beresikonya bisa risiko kanker. Kenapa? Karena di sana sudah terjadi mutasi DNA ya, karena ininya dipotong anggur yang tadinya apa namanya fitrahnya dia punya biji gitu kan. Nah, bagaimana menghasilkan anggur yang tanpa biji? Maka terjadi rekayasa genetik ya di kotak-atik itunya sel DNA-nya ya. Maka otomatis kalau kita ikut makan juga, maka juga akan mempengaruhi sel DNA kita ya. Makanya eh, bicara tentang makanan gitu kan, Islam itu punya aturan yang jelas ya. Makan makanan itu harus halal dan toyib ya. Jadi bukan halal atau toyib, tapi halalan toyiban ya, halal dan toyib, halal dan baik ya. Jadi harus diperhatikan itu ya. Jadi apa namanya? Misalkan apa? Kenapa diharamkan misalkan makan babi gitu kan? Ya bukan perkara cacing pitanya ya. Kata eh, makan itu adalah terjadi juga proses transfer DNA. Ya, kalau kita ikut makan babi gitu kan, maka akan terjadi proses transfer DNA babi ke tubuh kita. Maka otomatis juga akan mempengaruhi dari perilaku ya. Jadi kalau makan makanan yang haram seperti itu gitu kan yang Allah larang, itu juga kenapa gitu. Ternyata kita akan terpengaruh ya DNA dari makanan yang kita makan tadi ya. Kalau kita apa namanya? Hobi makan babi misalkan gitu, maka otomatis kita akan punya sifat-sifat seperti binatang babi ya, karena seperti itu ya, yang rakus segala macam seperti itu ya. Kenapa nggak boleh makan hewan buas bertaring ya? Juga otomatis juga kita akan makan ya seperti itu. Dan yang sering kecele gini, ya teman-teman ya, kalau kita bicara halal dan toyib nih, ya kan, pertanyaannya kan, kita nggak boleh makan hewan yang dua alam, betul ya? Karena dua alam itu nanti ada darah panas dan darah dingin. Misalkan apa namanya, makan kodok ya, makan katak itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita juga melakukan itu secara nggak sadar. Kapan? Ya, saat kita mencampur ya, mencampur makanan gitu kan dalam satu piring sekali makan kita makan dua protein ya. Protein itu misalkan protein yang hewan air ya dengan protein hewan darat. Misalkan kita makan rendang dengan ikan ya. Maka itu sama juga sebenarnya levelnya ya, cuma nggak kelihatan haramnya gitu kan. Cuma menurut saya itu nggak toib ya gitu ya. Karena makan dua protein sekaligus. Sama juga dia makan
dua apa namanya, makan sama juga dia makan hewan amfibi. Ya, cuma tidak langsung. Kalau kita makan daging kodok itu langsung ya. Makan hewan dua alam ya, dia hidup di air dan hidup di darat. Cuma kadang-kadang kita secara nggak sadar juga melakukan itu. Ya, salah satunya itu tadi ya kan. Makan daging hewan darat dengan hewan air dicampur bersamaan. Ya, itu yang sebaiknya dihindari ya. Lalu apalagi dikontrol penggunaan antibiotik ya, karena antibiotik ini ya kalau salah penggunaannya ya tanpa dipantau oleh ahlinya, kita kadang-kadang pinter-pinteran sendiri ya minum antibiotik apa namanya setiap saat asal apa namanya kurang sehat, ada radang, minum antibiotik sendiri ya tanpa konsultasi ke tenaga yang ahli ya. Maka ini bisa menyebabkan disbiosis tadi, terjadi ketidakseimbangan dari unsur probiotik di tubuh kita. Lalu cara yang lainnya adalah juga mengkonsumsi produk-produk probiotik yang sudah ada ya, yang sudah bisa ditemui sama teman-teman ya. Yogurt, kefir ya, Yakult ya, yang paling ini ya, walaupun strainnya cuma satu gitu kan itu udah bisa membantu ya. Lalu juga apa namanya? Kita juga punya apa namanya? Produk seri probiotik nanti ya yang bisa teman-teman dapatkan kalau dibutuhkan ya sesuai kalau misalkan punya keluhan. Tapi ini apa namanya diwajibkan teman-teman konsultasi dulu nanti ya terkait dengan produknya yang mana, apa ininya ya diharapkan nanti konsul dulu ya. Caranya gimana? Ya, nanti ada satu lagi grup ya belajar tentang analisa mata. Di sana saya ngajar tentang apa namanya foto mata. Nanti pelan-pelan ya teman-teman bisa jadi seorang konsultan kesehatan ya. Nah, baru nanti kalau teman-teman seorang herbalis, nutrisionis ya atau apapun naturopati segala macam, silahkan nanti pakai ilmunya untuk itu ya. Kalau yang mau ikut belajar pelan-pelan, cuma memang belajar agak lambat ya, karena memang materinya banyak gitu kan. Saya cuma sampaikan sedikit-sedikit bertahap ya. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya terkait dengan kesehatan usus atau teman-teman punya masalah apa ya, kalau mau konsul boleh. Insya Allah saya akan coba agendakan apa namanya kegiatan ini ya, kopi kental ya, konsultasi terapi kesehatan ya dan mental ini setiap minggu nanti Insya Allah saya adakan. Eh, ini apa namanya? Yang pertama ini kita buat siang. Nanti Insya Allah ke depannya saya coba buatnya hari apa tadi ya? Saya sudah agendakan lupa nanti. Nanti saya info di inilah di grup ya. Saya akan buat kegiatan Zoom seperti ini dengan tema yang berbeda-beda gitu kan. Insya Allah eh, dibuatnya nanti apa namanya selesai maghrib aja ya. Maghribnya Medan itu jam 7 ya. Insya Allah jam 7 nanti saya buka itunya ya. Nanti saya info lebih lanjut di grup. Jadi teman-teman yang apa namanya kalangan terapis, apakah umum, kalau punya masalah kesehatan segala macam boleh tanya di situ nanti ya. Kita sharing. Nanti juga ada teman-teman praktisi juga yang mungkin nanti bisa bantu kasih solusi juga di sana ya. Jadi grup WA-nya ini punya bareng-bareng. Jadi mohon dijaga ininya ya, kenyamanannya ya. Kita sharing-sharing yang bermanfaat ya kan, nggak perlu apa namanya share-share informasi yang bikin gaduh ya. Ini Bang Nasir ya, ya Bang? Abu Almira, Bang Nasir bukan nih? Iya bang. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah saya bang. Masya Allah. Apa nih di chat nih? Telapak Itu tangannya bang. keringatan. Telapak tangan sering keringatan bang. Itu Oke. keluar apanya? Di organ apa dan solusinya gimana untuk ngatasinya bang? Kan kalau apa namanya, kalau bicara keringat gitu kan, keringat itu kan kalau dalam TCM itu kan adalah cairan jantung, ya. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas fisik, tapi tangannya, tubuhnya berkeringat, baik di telapak tangan segala macam, maka perlu diperhatikan organ jantungnya sih sebetulnya. Seperti itu ini teorinya gitu kan. Tapi kan eh, setelah mulai belajar tentang holistik gitu kan, eh, agak riskan kalau kita memberi satu apa namanya diagnosa atau keputusan, rekomendasi atau segala macam tanpa kita lakukan
anamnesa dulu ya. Assessment kalau saya sekarang bilangnya assessment, lebih sukanya ke assessment, penilaian dulu. Kita observasi, kita ini kan dulu ya. Karena khawatir apa namanya? eh terlalu bermudah-mudah nanti memberi apa namanya diagnosis gitu kan, ternyata nggak di situ, kadang kasihan nanti kliennya. Ya kalau misalkan apa namanya, abang kan masih satu area sama awak nih ya kan, sama saya, boleh silaturahmi langsung bang. Nanti kita, Insya Allah. nanti sama-sama kita ini kan, ya. Siap, siap, Bang. Tapi rumah awak udah pindah bang, abang udah tahu, Di dekat. mana? Tapi masih sekitaran sini juga, dekat pindahnya. Ah, Kalau kemarin abang ke rumah masih yang di komplek kan? iya, Komplek. Ini agak ke arah pajak UK dikit aja. Cuma 500 meter lah dari rumah lama situ. Iya, Pindahnya ke iya, situ. Bang. Lebih di pinggir Siap, jalan. siap. Insya Allah nanti kalau mau silaturahmi, Bang konsul ini aja. Apa namanya? Kabarin ya kan. Siap, Akan siap. lebih enak. Jadi kan gini ya kan. Kadang-kadang eh, terutama di ini ya. Apa namanya? Di bidang ilmu yang saya pelajari ini matologi ya. Iridologi segala macam. Kadang-kadang disalah kaprahnya orang-orang gitu kan. Dia foto mata gitu kan, langsung kirim gitu. Bang, tolonglah bang, ini sakitnya apa gini-gini. Kadang-kadang suka bingung gitu kan. Nah, jadi yang perlu dipahami teman-teman, ilmu diagnosa apapun, ya, diagnosa apapun, mau lidah, mau nadi, mau mata segala macam. Sebetulnya ya, saya nggak tahu kalau ke praktisinya gitu ya, idealnya. Saya juga dulu matologi sering begitu gitu kan, tapi sudah mulai tobat gitu kan. Artinya yang tadi saya bilang. Pada akhirnya kita tidak akan berani bermudah-mudah gitu ya. Saya ada di satu grup matologi apa namanya iridologi internasional gitu kan. Jadi kalau guru-guru di sana misalkan, ini kasih foto mata, oh ini ada ini alergi nih gini-gini, pasti ditanya sama dia gitu kan. Kamu tahu dari mana kalau dia itu alergi? Udah tanya orangnya, udah ini, oh itu ada garis alergi soalnya gini-gini. Oh belum tentu gitu kan. Jadi ternyata apa namanya? Keilmuan-keilmuan analisa seperti itu ya, itu hanya sebatas assessment ya, bukan diagnosa. Ya nggak boleh. Jadi dia tegaskan di sana bahwasanya ini jangan sekali lagi dibilang diagnosa. Kita hanya assessment, melakukan assessment itu artinya adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baru nanti kasih rekomendasi. Ya, apakah dia perlu dikasih herbal, apakah terapinya seperti apa, itu dilakukan assessment terlebih dahulu. Ya, dikumpulin data. Jadi nggak mungkin kita memvonis seseorang punya ring kolesterol sudah pasti dia punya masalah kolesterol. Nggak juga gitu kan. Nah, gitu ya. Itu yang saya dapat gitu. Saya ada berapa kali ketemu gitu kan. Orang punya tanda pada ini cincin kolesterol gitu kan. Ternyata enggak, selama ini angka kolesterol saya bagus gitu kan. Ah, jadi tidak bisa memvonis seseorang itu tanpa didahului data yang lengkap ya. Ditanya dulu ya kan. Selama ini makannya seperti apa gitu kan. Ininya gimana, ini gimana, ada gangguan kesehatan apa, baru nanti kita bisa ambil kesimpulan ya. Idealnya seperti itu gitu. Jadi ada data ya. Jadi tugas kita adalah melakukan assessment ya. Kalau teman-teman terapis ya, assessment itu perlu ya. Walaupun nanti di pertemuan pertama sambil kita assessment ya, kalau ada teman-teman yang terapis ya, tetap tindakan terapi kita kasih ya untuk apa namanya pendahuluan lah gitu ya. Sambil nanti data yang ada nanti kita pelajari gitu kan. Jadi nanti di tindakan selanjutnya kita tahu mau ngapain. Gitu sih idealnya ya buat teman-teman ya. Gitu. Silakan yang lain kalau mau tanya. Ayo silakan. Ini topik pertemuan kali ini masih bahasanya seputar itu dulu ya. Nanti tematik ya. Selalu di pertemuan selanjutnya nanti saya info di grup gitu kan. Boleh juga ajak apa namanya rekanan yang lain ya, kenalan yang lain, baik itu keluarganya untuk gabung di grup situ. Nanti boleh tanya-tanya situ. Orang awam boleh, apa namanya praktisi boleh gitu kan. Itu rumah bersama nanti di situ.
ya. Saya sediakan tempat. Jadi nanti yang bisa bantu jawab situ nggak hanya saya, mungkin ada teman-teman lain yang bisa bisa apa namanya kasih rekomendasi gitu kan. Hanya saja memang saya dorong teman-teman nanti ke depannya gitu kan memiliki kemampuan melakukan assessment ya. Terserah keilmuannya apa ya kan, apakah melalui apa namanya lidah, melalui mata ya. Kalau kita apa namanya dari jarak jauh gini kan paling yang bisa bisa memungkinkan ya analisa lewat ya seperti itu ya. Kalau palpasi kan agak sulit ya karena harus tatap muka langsung gitu ya. Lalu apa apa saja gitu kan. Mungkin topik selanjutnya nanti saya coba apa namanya belajar apa namanya menganalisa wajah ya kaitannya dengan karakter lalu dengan apa namanya idealnya ya pola makannya seperti apa Insya Allah nanti ya kalau analisa lidah itu kan pada kondisi apa namanya kondisi tertentu ya kondisi lidah hari ini seperti ini maka idealnya dia begini gini gini ini makanannya ini nutrisinya ini gitu ya gitu. Tapi kan secara fitrah gitu ya fitrah seseorang itu ada makanan idealnya. Bukan berarti dia nggak boleh makanan yang lain gitu kan, tapi ada makanan yang terbaik untuk dia gitu kan, ada yang makanan yang sebaiknya paling dihindari. Jadi ada tingkatan makanan yang paling dibutuhkan, ada makanan yang paling dihindari gitu kan. Kalaupun apa namanya pengen banget boleh, ya misalkan ini ternyata masuk kategori yang paling dihindari gitu kan. Ya kalau sedikit-sedikit boleh gitu ya, sekedar-sekedarnya aja. Jangan dijadikan makanan favorit gitu kan, ya, menu favorit sebaiknya dihindari. Itu ada ya, ada keilmuannya di situ. Insya Allah nanti jika ada kesempatan ya, sehat-sehat kita panjang langkah, Insya Allah kita bahas di situ nanti. Ya. Ada lagi mau tanya? Tanya Bang. Siap. Wah Pak Suraji, sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, silakan silakan Pak Suraji. Ini Alhamdulillah bisa bisa ngikuti, biasanya nggak bisa. Alhamdulillah. Berarti pas-pas nih waktunya ya. Ya, ya. Ya, ya, silakan Pak Ini, Suraji. Bang, kalau kita perbanyak probiotik, berarti juga sebaiknya diperbanyak juga prebiotiknya sehingga eh, berkembangnya biak probiotik menjadi lebih bagus ya, Bang. Betul. Jadi apa namanya? Idealnya gitu kan setelah setelah misalkan kita memperbaiki ini ya, memperbaiki komposisi bakteri probiotik tadi, bakteri tadi di tubuh kita gitu kan. Otomatis kalau kalau mereka ingin tumbuh sehat, gitulah bahasanya kan. Kan kalau bakterinya sehat kan tubuh kita juga ikutan sehat gitu kan, karena kita simbiosis gitu kan. Maka otomatis kita kasih nutrisi yang memang bagus untuk mereka gitu kan. Ya kayak serat tadi gitu kan, makan makanan fermentasi tadi ya kan. Itu memang sangat bermanfaat juga kan untuk mereka. Jadi hal seperti itu juga. Jadi kan mereka nanti berkoloni sendiri sih Pak kalau dikasih makanannya betul gitu kan. Dia yang tadinya sedikit lama-lama banyak. Sebetulnya banyak literasi ya atau ini video bagaimana probiotik itu bakteri itu berkembang ya. Ya, begitu juga berimbang juga dengan yang negatif gitu kan. Bagaimana juga sel kanker juga bisa bertumbuh cepat kalau kita kasih dia makan, kan gitu. Makanannya sel kanker ini apa gitu kan. Kalau kita kasih makan dia terus, maka dia akan subur, maka akan lebih cepat dia berkembang ya. Tadi maka pertumbuhan sel kanker makan akan seperti itu. Makanya ada beberapa apa namanya? Beberapa kondisi misalkan orang sudah kena penyakit ini, maka sebaiknya hindari dulu apa namanya makanan-makanan seperti ini karena nanti justru akan apa namanya menstimulasi ya pertumbuhan bakteri yang tidak menguntungkan tadi ya terjadi disbiosisnya makin timpang gitu. Kalau apa namanya ya harapannya juga nanti kan setelah katakanlah ya tubuh kita sudah di level komposisi probiotik yang ideal lalu juga kita udah punya apa namanya pola hidup yang sehat, maka ya produk-produk probiotik tambahan dalam bentuk suplemen itu udah nggak kita butuhkan lagi
nggak perlu dikonsumsi lagi, insya Allah sudah oke, tinggal pola makan aja, kan gitu kan. Cuma kalau kondisinya ya dia kena penyakit degeneratif atau segala macam belum stabil, maka sebaiknya apa nih terapi probiotik seperti itu ya, perbaikan ususnya itu dilakukan dulu. Dan umumnya siklusnya itu dimulai itu dari hari pertama itu biasanya sampai 90 hari itu siklusnya baru duduk. Gitu sih yang saya pahami gitu ya dari guru saya. Jadi kalau kita mau terapi probiotik siklus, mau menyehatkan usus, kita mulai hari ini sampai 90 hari ke depan. Ya, kita jaga ini segala macam ya, maka itu baru duduk. Ya. Kalau misalkan kita masih setengah-setengah pola hidupnya segala macam, maka otomatis kita perlu produk probiotik ya dalam bentuk suplemen itu dalam bentuk produk ya tambahan. Jadi kita tinggal konsumsi aja ya. Seperti seri probiotik yang kita punya gitu. Itu memang akan hasilnya kan banyak juga yang tanya gitu kan. Ini kira-kira hasilnya gimana? Kalau standarnya itu 90 hari, tapi hasilnya itu bisa bergantung dari kondisi tiap orang gitu kan. Kalau dia konsumsi hari ini lalu dibarengi dengan pola hidup yang sehat segala macam, kemungkinan akan lebih cepat prosesnya ya. Tapi ya kalau dia misalkan konsumsinya rutin, tapi ya pola hidupnya juga nggak berubah segala macam, ya kemungkinan progresnya kelihatan sedikit gitu kan, sedikit lebih lama segala macam. Jadi ya yang perlu dipahami itu sih edukasinya ya. Jadi kesehatan itu ya tanggung jawab kita sebetulnya ya. Jadi dibangun itu dulu kesadarannya ya. Kan kalau dia nanti dimintai pertanggungjawaban akan tubuhnya itu kan bukan orang lain yang ditanya kan gitu kan. Dia sendiri nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini tubuhnya dipakai apa? Kenapa bisa rusak? Kenapa begini? Segala macam. Katakanlah seperti itu ya. Maka ini kita kasih jalan keluarnya tapi tetap gitu kan. Ada beberapa hal yang juga harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup, pola hidupnya ya. Apakah istirahatnya kan gitu nanti ya. Bagi nanti terjadi gangguannya misalkan ke organ-organ yang utama, misalkan gangguan pada organ liver, maka otomatis kan juga nggak cuma dia harus kita kasih produk probiotik aja untuk liver gitu kan. Ya tapi dia juga harus kualitas istirahatnya ya, jam tidurnya juga harus ngikut gitu kan. Jangan lagi tidur di atas jam 10 ya, jam 9, jam 10 dia sudah istirahat ya, paling malam seperti itu. Jangan lagi begadang ya, karena itu bisa mengganggu kinerja istirahatnya organ liver yang dia harus bisa kerja, ya, regenerasi sel segala macam dia akan terganggu karena pola hidup kita yang salah. Kayak gitulah gambarannya Pak Suraji. Ya, kalau Pak Suraji sudah punya ke pemahaman tentang probiotik gitu kan, udah ini susu kefir segala macam, berarti tinggal prebiotiknya ya, makanan yang banyak seratnya seperti itu, insyaallah. Ya, ini Bang, saya imbangi prebiotiknya, saya bahkan mencoba untuk tidak makan nasi, mengurangi karbo. Jadi strategi yang saya perbanyak cari sayuran, hanya direbus, terus nanti airnya juga saya minum. Boleh Pak, insyaallah. Satu lagi kalau dari dalam proses misal terapi seperti itu gitu kan, biar selnya dapat energi gitu kan. Kalau bisa teman-teman barengi dengan konsumsi VCO, virgin coconut oil ya. Oh Itu iya ya, juga ya Bang, sumber energi yang Bang. baik itu untuk sel itu, mitokondria sel itu. Kalau diganti yang istilahnya kalau kita punya kelapa, terus kita parut, Ya sama kita Pak. ambil airnya sama ya? Oh iya, iya. Jadi sebenarnya sebenarnya ini sih kadang kan orang kalau disuruh makan kelapa seperempat butir kadang ngapa gitu Iya. kan. Iya, jadi ada ini jenis terapinya istilahnya makan kelapa tua ya, seperempat butir. Ya, Katakan seperti ya. itu gitu kan. Kalau nggak tahan ya kan, itu diperas jadi santan, santannya diminum gitu kan. Kalau nggak tahan juga ya minum VCO 4 sendok makan gitu. Ya. Mana yang mau dipilih? Mau makan kelapa tua gitu kan, seperempat butir, atau minum air santannya, atau minum VCO-nya 4 sendok makan. Ya terserah mana yang mau dipilih kan gitu.
Ya kalau Pak Suraji, saya lebih milih makan kelapanya bang. Boleh gitu, alhamdulillah. Karena manfaatnya sama, gitu. Dia itu apa namanya sumber energi untuk sel itu Pak. Makanya Ya, kadang orang seperti itu, walaupun nggak makan, itu energinya, tenaganya tetap ada. ya, ya. Karena ada itunya, sumber pembakarannya ya, sumber tenaganya, bahan bakarnya ada dia, gitu. Yang nggak boleh itu konsumsi yang minyak kelapa ya, yang minyak lentik itu ya. Kalau teman-teman mungkin Ya, tahu ya, ya, ya kan dia kan dilakukan proses pemanasan ya Pak ya, untuk mengeluarkan minyaknya itu ya, ya kan. Nah itu yang beda, beda hasilnya karena pastinya apa namanya molekulnya udah rusak karena sudah terjadi pemanasan kan gitu. Kalau VCO itu kan tidak ada intervensi apa namanya proses apapun, dia murni dia ya, terjadi endapannya hasil VCO-nya itu murni. Makanya disebutnya VCO, virgin coconut oil ya. Kayak minyak kelapa murni dia. Jadi seperti itulah. Ya makanya kenapa VCO. Ya teman-teman kalau yang misalkan nanti terapi-terapi seperti itu yang lagi regenerasi sel, pastinya itu akan melewati fase yang namanya RDR ya. RDR itu ada reduksi, detoksifikasi, dan regenerasi ya. Ini yang paling nggak enak ini waktu detox ya. Detox itu sebenarnya masuk ke tahapannya ke HC, healing crisis. Jadi krisis menuju kesembuhan. Tapi biasanya pada nyerah ya, pada angkat bendera putih itu rata-rata saat proses detox HC. Disangkanya kondisi tubuhnya makin memburuk gitu kan. Padahal saat itu adalah apa namanya sel-sel tubuhnya yang udah rusak, yang udah mati itu lagi dibongkar, lagi diganti, lagi dibuang gitu. Ya kan memang harus gitu. Kalau nggak gitu nggak akan terjadi regenerasi sel-selnya nggak diganti. Nah, jadi kalau teman-teman sedang melewati proses HC seperti itu, ya kan, lagi detox seperti itu, untuk sumber energinya biar nggak terlalu horor hasilnya, saran saya itu konsumsi VCO tadi, ya kan, sama susu skim, ya, susu bubuk tapi yang sudah nggak ada lemaknya, yang udah dipisah. Banyak tuh yang jual apa namanya di toko online ya, di Shopee apa di mana, tapi caranya susu skim dia, yang udah susu tanpa lemak dia, ya. Kita hanya ambil proteinnya aja, gitu. Ya sama VCO, karena memang apa namanya nanti proses detox itu eh, sel itu butuh ya, butuh energi dan butuh asupan yang instan. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu nanti di susu skim ya sama VCO ya. Jadi kalau lagi terapi apa namanya regenerasi sel baik itu dengan probiotik apa segala macam ataupun dengan pola hidup lainnya banyak macam-macam ya. Ada yang namanya autofagi, ada ketofastosis, macam-macam lah ya. Pola hidup seperti itu. Kan tubuh mengalami detox itu ya. Jadi saat detox itu sumber energinya diganti dengan VCO dan susu ya. Susunya susu skim ya, susu khusus ya. Maksudnya jangan dipukul rata susunya. Susu ini Bang, enggak, saya minta bilang itu tadi susu skim. Susu yang sudah apa namanya rantai lemaknya udah dibuang gitulah. Ya, full protein dia gitu. Ya, kalau bisa makan kayak Pak Suraji gitu, makan full dulu, full protein silahkan ya. Tapi kalau masalah diet karbo enggaknya, apa namanya saya nggak tahu gitu kan. Mungkin bisa sambil apa namanya kalau misalkan Pak Suraji bergabung di satu komunitas tentang pola hidup seperti ini boleh konsul ke foundernya atau ke senior yang ada misalkan gitu kan. Kalau kayak saya misalkan ada pasien apa namanya degeneratif yang misalkan apa namanya saya sarankan ikut misalkan apa namanya autofagi namanya gitu kan ya. Itu juga saya sarankan ikut kelas bimbingannya ya. Di sana ada mentornya, ada tenaga apa namanya? Ada senior, ada tenaga kesehatan juga ya kan yang ngerti tentang itu. Jadi terapinya ini ada pendamping ya. Jadi hati-hati teman-teman yang melakukan apa namanya diet pola hidup gitu kalau tanpa edukasi, tanpa didampingi gitu kan, hanya coba-coba sendiri gitu kan, tanpa ada mentor gitu kan, karena khawatir kita nggak tahu ya proses yang kita alami ini gimana ya. Saya pernah dapat kawan itu ikut pola hidup. Saya nggak apa namanya nggak menyebut bahwa ini pola hidupnya salah ya. Mungkin karena keterbatasan pengetahuannya, dia cuma ikut-ikutan. Hari itu dia ikut ketofastosis gitu kan, ya. Dia nggak makan karbo, tapi ternyata gula darahnya malah naik. Ayo kenapa kan gitu kan? Nah, nanti saya coba saya share ke Pak Suraji atau di grup nanti saya share ya videonya seperti apa gitu kan. Dia share di situ ya lumayan durasinya 15 menit gitu kan.
ternyata dia ikut pola yang nggak makan karbo tapi gula darahnya malah naik tinggi gitu kan. Kenapa? Itu. Nanti boleh mudah-mudahan jadi apa namanya? Jadi wawasan baru buat teman-teman ya. Gitu. Jadi nggak menghindari karbo bukan berarti aman gula darahnya gitu kan. Ternyata bisa malah gula darahnya melonjak gitu kan. Gara-gara nggak makan itu justru gitu ya. Nah, jadi perlu pengetahuan juga nanti buat teman-teman ya. Kalau saya untuk saat ini masih makannya ya makan makan biasa gitu kan, nggak ada pola ini khusus ya. Hanya saja apa namanya eh yang paling ini sekarang saya soal jendela makan aja sih, sama apa namanya saya ada share kemarin gitu kan, apa atur minum ya 15 menit sebelum makan saya minum ya kan. Waktu makan nggak minum, lalu minumnya itu 30 menit atau 1 jam setelah makan baru saya minum ya. Itu yang sedang saya lakukan itu lumayan ya. Lalu juga ngatur jendela makan gitu kan. Maksudnya saya coba sekarang imbang di 12-12 dulu. 12 jam makan, 12 jam puasa. Misalkan saya terakhir makan misalkan jam 8 malam gitu kan. Maka saya paling cepat makan tuh besoknya itu jam 8 pagi. Syukur-syukur bisa dimundur jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 ya baru ini. Jadi makin dipersempit jendela makannya makin bagus. Jadi kalau misalkan nanti dapatnya sudah misalkan 14 jam puasa, 10 jam makan ya. Walaupun di 10 jam ini saya makannya ugal-ugalan gitu kan, tapi insya Allah badan itu nggak overweight gitu ya, karena masih itu. Tapi ya tetap aja ya, saya berpikirnya kalau bisa di 10 jam ini, katakan di 10 jam ya jendela makannya ini, waktunya saya makan tetap pilih makanannya makanan yang sehat, pengennya sih gitu ya. Ya, tapi masih banyak kepengennya juga. Ngelihat gorengan enak nih ya kan makan sebiji 2 biji gitu kan. Saya masih gitu ya. Jadi seperti itu. Ya insya Allah nanti apa namanya saling sharing juga lah ya nanti di grup ya kan. Saya hanya inisiator aja ya, membuat grup itu untuk sharing ya. Mungkin nanti ke depannya teman-teman ada yang mau ngisi materi, boleh nanti info ke saya gitu. Bang, saya mau sharing tentang begini-gini ya, Pak Suraji, boleh ya. Atau di sini siapa lagi, Bang Nasir. Nanti ada pengen sharing tentang ini, Bang, ilmuwan gini, boleh nanti info ke saya ya. Jadi mau wakaf waktunya, tenaganya ya, pikirannya untuk ini ya, info boleh ke Siap saya Bang, nanti. terima kasih. Nanti Jazakumullah khair. nanti saya siapin apa namanya ruangannya, ruang Zoom-nya. Nanti insya Allah disepakati setiap hari apa gitu kan forum sharingnya ya. Nanti saya coba ini kan waktunya. Minimal seminggu sekali lah ada ini kita, ada forum kita ya. Insya Allah. Mungkin ada yang mau mengajukan diri ya kan? Boleh nanti ya. Ada lagi mau ditanya teman-teman? Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu. Maaf, saya Winda dari Banten. Ada yang Oh mau saya baik baik Bu. tanyakan. Boleh. Saya pernah makan PCO, VCO. tapi terus diare ya, Pak ya? Kenapa ya? Ah. Gini sih, eh diare itu kalau kita pemahamannya gini ya, diare itu artinya sebetulnya tadi ya, kalau kita tahu prinsip kerja ya, diare itu kerjanya bakteri E. coli Bu, ya, yang selama ini kita tahunya itu yang biang kerok yang kalau kalau kita makan apa tuh jadinya mencret gitu kan. Iya. Nah, biasanya memang terjadi ya kan saat kita baru pertama kali konsumsi makanan tersebut dia nggak kenal Bu gitu. Ini apaan nih gitu kan dianggap Oh, ancaman gitu. makanya terjadilah mencret. Ibu makan selanjutnya 2 kali 3 kali biasanya insya Allah nanti aman Bu. Saya sampai 2-3 kali masih gitu. Jadi mau Masih nyoba lagi tuh agak yang masih ini ya mungkin parno sih lah bahasanya ya. emang kesehatan perut saya sebenarnya emang nggak sebagus itu, Pak. Ah, 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 ah. Jadi apa karena itu juga gitu? Karena lambung juga sering sakit gitu kan. Iya Kebetulan iya. saya juga berat badan berlebih gitu kan. Mm, 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 Tensi juga sekarang masih pengobatan sih. mm, Eh, mm. Apa aja Cuma ikhtiarnya udah Bu turun gitu saat ini? obatnya. Eh, Nyoba IF, ternyata lambungnya nggak kuat. Intermittent fasting. Sama fasting. Iya, yang makan jendela Intermittent empat fasting. belas itu. Ah, 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 ah.
Iya, jadi Boleh. paling bertahan berapa hari gitu, biasa lagi akhirnya gitu kan. Ah, 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 ah. Olahraga baru jalan kaki lah gitu kan, seperti itu. Oh, jalan Oh, jadi kaki. kalau Ah. saya misalkan minum PCO gitu, harusnya jangan kapok gitu ya. Jadi sebetulnya ya Saya itu ya, kira, mencret saya itu kan takutnya apa nggak cocok ya tuh. ah, ah. yang Oh yang ya, yang perlu diini kan kalau misalkan diarenya ekstrim Bu ya kan, berkali-kali segala macam. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi ya selama ini gitu ya, kalaupun terjadi diare gitu kan, saya itu sih yang saya pastikan itu saya banyak konsumsi cairan untuk menjaga itu, karena diare itu kan ngurus cairan tuh. Jadi asal diare saya iya, minum, asal diare saya minum air putih gitu kan. Kalau boleh nanti dibarengi misalkan ya kalau dulu kan minumnya oralit ya gitu kan, pakai garam, pakai gula gitu kan. Kalau saya udah iya, kalau kayak gitu biasanya campur garam itu garamnya garam krosok ya kalau sini bilang garam kasar tuh Bu ya kan garam krosok saya bilangnya ya itu kan. iya, Heeh, pakai garam itu tujuannya apa kan kalau garam itu kan dia mengikat cairan tuh ya kan biar nggak gampang keluar gitu ya, iya, iya. jadi untuk ganti itu sih gitu kalau saya prinsipnya gitu sih. Kalau kalau lagi diare mindset berarti memang usus kita itu lagi kaget kedatangan tamu asing gitu kan baru karena ini mungkin Ah, dia iya, selama iya. ini nggak kenal Kerasa gitu. banget itu Pak. Jadi Iya ini begitu minum tuh ya, kan kerasa gimana gitu. iya Gak lama lagi mules, langsung aja gitu. Karena kan berbentuk cairan itu, jadi betul Bu. langsung ke Dan memang lambung usus memang tuh gitu kan. juga salah satu reaksi visi itu juga adalah ke usus ya. Saya juga pernah Oh, pakai itu misalkan rasanya di perut nggak enak gitu kan, kayak iya, apa kayak kotoran udah penuh tapi apa namanya nggak ngajak-ngajak keluar, itu biasanya saya iya, iya. agak agak ini saya minum VCU itu bisa setengah botol ya, 50 mili berarti ya. Itu VCU saya Oh, minum Bu. Itu langsung mules Bu, langsung keluar ya. Nggak betul. apa-apa. Saya juga nyoba berapa sendok, kok gini Heeh. ya? Apa nggak cocok atau apa ya? Ya saya Iya, makanya bertanya tuh, apa reaksi tubuh saya emang kurang bagus iya. gitu, Iya. Kalau ususnya gitu apa? misalkan kalau misalkan di lambung masih aman, saya rasa nggak apa-apa Bu. Paling kalau misalkan nggak nyamannya karena apa namanya bawanya pengen BAB aja nggak apa-apa sih gitu sih saran saya ya kan. Kalau makan sih enak Pak, Oh maksudnya iya masih kalau bisa nyantai sih, cuma ya mungkin karena repotnya karena harus, iya ke kamar mandi aja gitu. iya iya Oh, bisa jadi bisa seperti sampai itu ya? berkali-kali Ibu rasa kalau kena itu diarenya. 2 hari, Maksudnya sampai 2 hari bolak-balik kamar sehari berapa kali BAB-nya ya gitu. di atas 5 Pak, 5 Oh kali lah, cuma tapi nggak lemes sih, cuma karena nggak nyaman aja sih iya badannya. iya iya iya. Ya, sama juga Akhirnya halnya. nggak berani lagi Pak, Oh saya nggak gitu, berani minum iya. lagi. Makanya apa namanya, saya bilang itu, ketika kita melakukan satu lifestyle, kayak Ibu kan ikut IF misalnya intermittent fasting gitu kan, akan lebih bagus kalau ada teman-teman yang dampingin apa gini kayak gini untuk bertanya, ini kenapa ya kok saya gini? Jadi nggak parno-parno sendiri gitu bahasanya. Kalau ini kan parno Ya sendiri akhirnya kan? kan parno, Iya, kebetulan temen nggak ngajak apa. makanya saya ikutlah, nanti juga bisa konsultasi pribadi Pak ya? Lewat WA Boleh, Bapak? boleh, boleh Bu. Ya kayak gini Oke, kan saya apa namanya ada teman-teman yang ikut misalkan terapi probiotik gitu dan konsumsi probiotik, saya udah kasih apa namanya gambaran. Kalau biasanya kalau oh iya. konsumsi probiotik nanti apa namanya sama kurang lebih kayak kayak apa namanya bolak-balik di apa BAB dan BAB-nya biasanya apa namanya warnanya hitam gitu kan agak berbau karena itu memang sampah yang udah lama-lama itu dibongkar dikeluarin gitu kan. Memang Oh iya rata-rata orang iya yang iya. mungkin ya kayak Pak Suraji ya kan waktu beliau juga cerita gitu. Memang betul Bang, saya pertama kali konsumsi probiotik itu BAB saya hitam gitu. Memang iya karena memang usus kita tuh dibongkar. Ya, biarin aja Bu ya kan. Yang penting kita masih Iya. dalam koridor nyaman, nggak sampai membahayakan nyawa, nggak sampai apa segala macam. Kalau masih aktivitas masih oke, boleh ini. Tapi tetap apa namanya sambil evaluasi dulu gitu juga ya kan, sambil kita Iya mungkin pantau-pantau. saya ketakutannya karena tidak ada pendamping itu mungkin Pak ya? Iya, itu dia. Jadi banyak juga teman-teman seperti itu gitu kan. Jadi melakukan satu diet gitu kan, pola hidup gitu kan, makan ini makan makan tertentu itu memang sebaiknya ada pendamping lah gitu kan. Karena biar jangan parno. Kalau kayak gini kan parno sendiri kita kan. Iya betul Pak. Itu. Jadi Iya. akhirnya mau nyoba lagi juga gimana gitu ya, mungkin next time nih bisa dicoba lagi tuh. Iya, Mungkin itu kalau aja Pak, sambil misal nyimak juga saya boleh juga boleh ini. Bu, boleh boleh, insyaallah. Makasih Pak, Sama-sama Bu Assalamualaikum. Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau tanya, mumpung belum asar, ya nanti kalau udah asar kita sudahi ya.
Biasanya asar bentar lagi nih, ya kan? 3:30. Silakan kalau ada yang masih mau tanya. Oh iya, ya. Mbak Is di Cilegon ya? Oh iya, Cilegon udah lah ya, udah asar di sana ya. Medan ini Iya, belum. sudah asar, Pak. Iya. Saya pernah di Pakupatan, Mbak Is. Pernah tinggal di sana saya. Bukan Serang itu, Pak. Serang, Banten ya, Serang. Seberang Iya, Universitas Serang. Untirta saya. Hampir, Pak, iya. Kalau Mbak di Cilegonnya ya. Nah, iya itu Serang masuknya. Iya masuk Kota Serang ya Serang. betul. Iya. Nah, Kalau Mbak Isnya di di Cilegon kota ya. Cilegonnya. Kota Iya. Cilegon. Iya, 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 iya. Iya. Kalau Padarman udah lewat lagi asar ya kan. Udah Indonesia Tengah ya Makassar ya. Iya, betul Master. Kita di Iya. sini sudah sholat asar. Sudah ya, sudah 4:30 berarti sana ya. Iya, makanya tadi ini apa agak lambat gabung, Mbak. Iya nggak apa-apa Pak Darman, Insya Allah. Nah, Ayo teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanya, Bang Nasir lagi di Batam. Ah, oh iya. Oh, Masya Allah. Awak kira masih di sini, di Labuhan. Iya, 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 iya Bang, Insya Allah. Netap atau gimana Bang Nasir sana? Atau temporary? Sementara aja sana atau udah permanen pindah ke Batam nih? Baik teman-teman, kalau memang nggak ada yang ditanya lagi, insya Allah pertemuan hari ini diakhiri ya. Insya Allah di kesempatan lain kita bersua lagi. Oh mobile, wah ngeri kali ah. Medan, Medan Batam. Piamanilah Bang, sehat-sehat lah. Insya Allah kalau di Medan berkabar Bang nanti ya. Baik teman-teman ya, kalau memang tidak ada lagi, mungkin kalau masih belum ada muncul pertanyaan saat ini gitu kan, nanti boleh tanya di grup. Insya Allah nanti dijadwalkan pertemuan selanjutnya dengan topik yang berbeda, mungkin insya Allah ya. Nanti kita sharing-sharing ininya ya terkait dengan kesehatan, baik itu fisik maupun mental ya, emosional ya. Jadi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya dengan eh, kondisi yang berbeda ya insya Allah. Jazakallah khair buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. wah,